Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatus Sifa, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurasih, SSI, M Biotek. Replikasi DNA adalah proses penggandaian DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi DNA terjadi di nukleus atau inti sel sebelum sel membelah diri. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induknya. Ada 3 hipotesis mengenai replikasi DNA, yaitu yang pertama replikasi DNA secara konservatif, yang kedua replikasi DNA secara semi-konservatif, dan yang ketiga secara dispersif. Hipotesis yang pertama yaitu replikasi secara konservatif. Hipotesis ini molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai ganda DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Hipotesis kedua adalah replikasi secara semi-konservatif, di mana setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis. Hipotesis ketiga adalah replikasi secara dispersif, di mana molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau yang berasal dari induk dan molekul hasil sintesis baru. Proses replikasi DNA, yaitu langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan untaian DNA. Proses ini dinamakan enzim atau membuka resetting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk bagian dalam yang dinamakan garpu replikasi. Helaian-helaian yang berpisah masing-masing menyediakan tempat untuk membuat untai DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untai DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam. Untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle, enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untai DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke arah 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah yang disebut lagging strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti bagian atas, karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untai DNA dalam serangkaian kecil saja, yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim ekonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di 2 DNA yang telah terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Sekian video dari saya mengenai replikasi DNA. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.